Tentang pengelompokan obat secara umum. Pengertian obat secara umum: obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk, baik untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan, atau menyembuhkan penyakit. Dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tercantum bahwa definisi obat adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah penyakit, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badania dan rohania pada manusia atau hewan. Obat merupakan salah satu komponen yang tidak dapat tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Peran obat secara umum: 1. Menetapkan diagnosis. 2. Mencegah penyakit. 3. Menyembuhkan penyakit. 4. Memulihkan rehabilitas kesehatan. Pengertian obat secara khusus: obat jadi yaitu obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria, cairan, salep, atau bentuk lainnya yang punya teknis sesuai dengan FI atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah. 2. Obat petan yaitu obat jadi dengan nama dagangan yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dalam bungkus asli pabrik yang memproduksinya. 3. Obat baru yaitu obat yang terdiri atas berisi zat yang berkhasiat ataupun tidak berkhasiat. 4. Obat asli yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan Indonesia dan digunakan dalam pengobatan tradisional. 5. Obat tradisional yaitu obat yang didapatkan dari bahan alam, mineral, tumbuhan, atau hewan. 6. Obat esensial yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak. 7. Obat generik yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Kegunaan obat untuk manusia dan hewan: 1. Menetapkan diagnosis, misalnya cairan kontras. 2. Mencegah penyakit, misalnya vaksin. 3. Mengurangi dan menghilangkan penyakit atau gejala penyakit, misalnya obat-obatan yang dipakai untuk terapi simptomatik. 4. Menyembuhkan penyakit, misalnya antibiotika dan kometropika. 5. Memperolok dan memperindah badan atau bagian badan manusia, misalnya preparat-preparat kosmetik juga harus memenuhi syarat-syarat yang sama dengan obat yang digunakan untuk penyakit. Penggolongan obat menurut kegunaan obat: 1. Untuk menyembuhkan, terapeutik. 2. Untuk mencegah, profilaktik. 3. Untuk diagnosis, diagnostik. Penggolongan obat menurut cara penggunaan obat: medikamentum ad sum internum, pemakaian dalam melalui oral, biradiket putih. 2. Medikamentum ad usum externum, pemakaian luar melalui implantasi, injeks, mesmusa, rektal, vaginal, nasal, oftalmik, aurical, collutio, gergisma, gerga, atau beretiket biru. Penggolongan obat menurut cara kerjanya: namun karena dalam komposisi obat bebas terbatas ada zat atau bahan relatif toksik pada wadah atau kemasannya, harus perlu dicantumkan pada peringatan. Tanda peringatan tersebut warna hitam dan dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm dan diberi tulisan peringatan penggunaannya dengan huruf warna putih sesuai dengan golongan obatnya. Tanda P atau peringatan berupa P1. Awas obat keras, baca aturan pakainya, contoh antimo, antistamin. P2. Awas obat keras hanya untuk dikumur, jangan ditelan, contoh kalikloras dalam larutan, zincum gagarisma. 3. P3. Obat keras hanya untuk bagian luar badan, contoh Tictura jodi, air burawi, morcurochrome dalam larutan. P4. Obat keras hanya untuk dibakar, contoh rokok, sigaret, asma. P5. Obat keras tidak boleh ditelan, contoh
lamida steril 5 gram, amonia 10% ke bawah, P6. Awas obat keras, obat pasir tidak ditelan, contoh Anusol suppositoria. Penggolongan obat menurut sumber obat. 1. Tumbuhan flora nabati, misalnya digitalis gimna, minyak jarak. 2. Hewan fauna nabati, misalnya minyak ikan, Adeps lanai, cerah. 3. Mineral pertambangan, misalnya iod, kali, garam dapur, parafin, vaselin. 4. Sintesis tiruan atau buatan, misalnya kamfer, sinteris, vitamin C. 5. Mikroobat atau fungsi jamur, misalnya antibiotik, penisilin. Penggolongan obat menurut undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah. Distribusi dan peredaran obat diatur oleh undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah sebagai berikut. 1. Obat bebas. 2. Obat bebas terbatas daftar W dahulu sama dengan daftar P sekarang. 3. Obat keras daftar G. 4. Obat golongan narkotika, obat bius sama dengan daftar O. 5. Obat golongan psikotropika, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat diperoleh secara bebas dan tidak membahayakan bagi pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan. Obat bebas pada wadah atau kemasannya diberi tanda khusus berupa lingkaran diameter tertentu. Warna lingkarannya hijau dengan tepi hitam. Contoh obat bebas: minyak kayu putih, obat batuk hitam, obat batuk putih. Obat bebas terbatas sama dengan daftar W. Daftar P. Obat bebas terbatas termasuk dalam daftar W berasal dari bahasa Belanda waarschuwing yang artinya peringatan. Obat bebas diberi tanda khusus berupa lingkaran biru tua dengan garis tepi hitam dan pada wadahnya pada kemasannya. Perbedaan obat dalam obat daftar P dengan obat daftar G ialah bahwa obat-obat yang tergolong dalam daftar P dapat diperoleh tanpa resep dokter asal memenuhi ketentuan-ketentuan berikut. 1. Obat-obat dalam daftar P hanya boleh dijual dalam kemasan asli pabrik pembuatannya. 2. Waktu penyerahan obat-obat tersebut pada wadahnya harus ada tanda peringatan berupa etiket khusus yang tercetak sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan, tanda P seperti yang diuraikan di atas. Obat keras daftar G terbatas termasuk dalam daftar G berasal dari bahasa Belanda gevaarlijk yang artinya berbahaya. Obat daftar G tidak boleh diulang. Obat-obat yang termasuk dalam daftar G ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Kesehatan RI dan daftar G ini secara berkala dapat diubah atau diperbarui. Obat-obat yang termasuk dalam daftar G antara lain semua obat suntik, semua obat antibiotika, semua preparat sulfa, semua preparat hormon, papaverin, narkotika atau naskapin, narkain serta garam-garamnya, belladonna dan preparat antripone dan obat dengan antripone-like action. 8. Adrenalin serta garam-garamnya, digital serta glukosidanya, semua preparat pirazolon seperti piramidon, fenilbutazon, antihistamin dengan beberapa pengecualian yang termasuk daftar P, anestesi lokal seperti novocaine, procaine, lidocaine dan lain-lain, nitrogliserin dan preparat nitrat dan nitrit lainnya untuk angina pectoris, sekalekonoti serta preparat dan alkaloid-alkaloidnya, zat-zat radioaktif, hindatoin serta derivat-derivat. Semua obat baru yang belum dikenal kecuali dinyatakan oleh Departemen Kesehatan RI tidak membahayakan dan telah dapat izin secara tertulis dengan diberi nomor registrasi. Obat wajib apotek. Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apoteker tanpa resep dokter.
dokter. Penggolongan narkotika. UU Narkotika membedakan narkotika ke dalam 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1 hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk tetapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan 2. Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan keterangan. Narkotika golongan 3. Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Golongan peredaran narkotika. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ketentuan-ketentuan persiapan narkotika hanya didapat dengan resep dokter. Resep tidak boleh diulang setiap kali, harus ada resep baru. Resep narkotika yang berupa obat suntik, jumlah ampul yang diminta, angka harus dilengkapi dengan tulisan untuk menghindarkan pemalsuan. Pemesanan narkotika. Pemesanan sedia narkotika menggunakan surat pesanan narkotik yang ditandatangani oleh apoteker pengelola apotek APA. Pemesanan dilakukan ke PT Kimia Farma, Trade dan Distributor, satu-satunya PBF narkotika yang ilegal di Indonesia dengan membuat surat pemesanan khusus narkotika lengkap 4. Penerimaan narkotika. Penerimaan narkotika dari PBF harus diterima oleh APA atau dilakukan dengan sepengetahuan APA. Apoteker akan mendatangi faktur tersebut setelah sebelumnya dilakukan pencocokan dengan surat pesanan. Pada saat diterima dilakukan pemeriksaan yang meliputi jenis dan jumlah narkotika yang dipesan. Penyaluran narkotika. Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar, farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi. Pemerintah dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika sesuai ketentuan dalam UU dan harus memiliki izin khusus penyaluran narkotika. 1. Importir hanya dapat menyalurkan narkotika ke pabrik obat tertentu atau PBF tertentu. 2. Pabrik obat tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika ke eksportir PBF tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi, pemerintah tertentu, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dan eksportir obat golongan psikotropika. Pengertian psikotropika. Menurut UU RI 05 tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat SSP yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh psikotropika: lisergida, MDMA, psilocybina, psilocina, amfetamin, flunitrazepam, diazepam, nitrazepam, fenobarbital, chlordiazepoksida. Penandaan psikotropika. Penandaan yang digunakan sama dengan penandaan untuk obat keras. Obat psikotropika termasuk obat keras yang pengaturannya ada di bawah ordonasi obat keras. Ketentuan persiapan psikotropika. Psikotropika golongan 1. Golongan ini memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi. Psikotropika golongan 2. Golongan ini boleh diresepkan tetapi memiliki ketergantungan yang kuat. Psikotropika golongan 3. Golongan ini boleh diresepkan tetapi berpotensi ketergantungan yang sedang. Psikotropika golongan 4. Golongan ini sering diberikan dalam resep oleh dokter umum ataupun oleh dokter spesialis. Pemesanan psikotropika. Pemesanan psikotropika dengan surat pemesanan rangkap 2 diperbolehkan lebih dari 1 item obat dalam 1 surat pesanan oleh memesan ke berbagai PBF. Penerimaan
psikotropika penerima psikotropika dari BBF harus diterima oleh apa atau dilakukan dengan sepengetahuan apa. Apoteker akan menandatangani faktur tersebut setelah sebelumnya dilakukan pencocokan dengan surat pesanan. Penyimpanan psikotropika dapat diletakkan di lemari yang terbuat dari kayu atau bahan lain yang kokoh dan kuat. Peredaran psikotropika. Penyaluran psikotropika dapat dilakukan di pabrik obat, BBF, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Penyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Pemusnahan psikotropika berhubungan dengan tindak pidana diproduksi tanpa memenuhi standar kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan. Jenis obat dan bahan obat paten, obat jadi atau obat preparat standar, obat menurut komposisi dokter sendiri. Obat beracun pada hakikatnya, semua obat adalah racun bergantung cara memberikan serta dosis yang diberikan kepada seseorang. Sifat racun sesuatu obat berbanding terbalik dengan dosis. Semakin kecil dosis aman yang dapat diberikan, berarti semakin besar toksitas obat. Sinonim obat. Nama obat yang ditulis resep dapat berupa 1. Nama resmi obat adalah nama yang dipakai Farmakope Indonesia, buku resmi lainnya. 2. Nama generik obat yaitu nama yang umum dipakai. 3. Nama paten obat adalah nama yang ada hak paten di pabrik.